Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu Guru Pendamping yang sampai hari ini masih setia mendampingi adik-adik untuk mengikuti pembelajaran skolastik. Dan salam cerdas untuk adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Baik adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi ya untuk membahas materi skolastik Bahasa Indonesia, tentunya bersama saya Nur Fadilah. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai materi skolastik Bahasa Indonesia untuk subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa materi pengetahuan dan pemahaman umum ini atau yang biasa kita singkat dengan PPU, hari ini kita akan mempelajari materi terkait morfologi. Nah, sebenarnya materi morfologi ini materinya beririsan ya dengan subtes pemahaman bacaan dan menulis. Nah, tetapi pada hari ini kita hanya fokus untuk membahas soal-soal terkait subtes PPU saja ya. Nah, adapun subtes PPU ini kakak ingatkan kembali ya bahwa tujuannya untuk menguji kemampuan adik-adik dalam membaca, logika, dan pengetahuan umum yang berbasis verbal dan kebahasaan. Jadi ada beberapa soal di PPU ini nantinya yang sebenarnya tidak membutuhkan konsep-konsep detail dari teori-teori kebahasaan. Namun hanya membutuhkan pengetahuan umum adik-adik saja. Seperti itu ya. Jadi itu yang membedakan dengan subtes pemahaman bacaan dan menulis. Nah, hari ini kita akan fokus pada materi morfologi terkait afiksasi, jenis kata, dan pengulangan atau reduplikasi. Nah, materi yang pertama adalah afiksasi. Menurut KBBI, imbuhan atau afiks adalah tambahan dalam bahasa untuk membuat kata baru. Kata yang sudah dilekati dengan imbuhan dapat memiliki arti yang berbeda dengan kata dasarnya. Nah, contohnya ya adik-adik. Ada kata dasar misalnya minum. Minum ya. Nah, ketika ditambahkan dengan imbuhan, misalnya imbuhan an ya. Imbuhan an, maka akan menjadi minuman. Nah, kata dasar minum ini adalah sebenarnya kata kerja ya. Kata kerja atau verba. Nah, ketika ditambahkan dengan imbuhan an, maka katanya berubah arti menjadi kata benda ya, nomina. Nah, itu maksudnya ya. Jadi, ketika ada kata dasar kemudian ditambahkan imbuhan, bisa jadi nanti akan memiliki arti yang berbeda. Nah, afiksasi ini ada beberapa penggolongannya. Jadi ada beberapa penggolongannya, yaitu yang pertama ada
Prefiks ya, prefiks atau imbuhan awalan. Artinya imbuhannya itu ditempatkan di awal kata dasarnya. Misalnya contohnya me ya, imbuhan me, di, ser, ber, pen, ke, ter, dan per ya. Contoh katanya misalnya memakan, dimasak, bernyanyi, pekerja, terpuji, dan sebagainya ya. Nah, ini ada kata dasar makan, kemudian mendapatkan awalan me ya, sama dengan dimasak. Kata dasarnya masak, kemudian mendapatkan imbuhan di. Lalu nyanyi ya, mendapatkan imbuhan awalan ber. Kemudian kerja, kata dasar kerja mendapat imbuhan awalan pe ya. Dan terakhir ini dari kata puji ya, mendapat imbuhan awalan ter. Nah, seperti itu untuk prefiks atau awalan. Nah, selanjutnya untuk imbuhan infiks atau sisipan. Contoh imbuhannya adalah l, m, n, r, dan in. Jadi kalau misalnya ingin mengingat lebih mudah, tinggal dibaca lurus aja ya. Elemenerin, elemenerin ya, sisipan itu elemenerin. Nah, apa saja contoh katanya? Misalnya tali mendapatkan imbuhan sisipan maka akan menjadi temali ya. Jadi imbuhannya ini. Kemudian getar, getar mendapatkan imbuhan ini ya, m lagi dari kata getar. Kemudian tunjuk mendapatkan imbuhan sisipan l ya, telunjuk, seperti itu. Nah, itu untuk prefiks dan infiks. Kemudian selanjutnya ada imbuhan akhiran ya, sufiks atau yang biasa disebut dengan sufiks. Nah, sufiks ini contoh imbuhannya seperti i, kan, an, dan nya. Contoh katanya. Contoh kata ya. Ada imbuhan akhirannya dengan kata dasar pergi. Perginya, marahi. Jadi mendapatkan akhiran i. Kemudian pastikan, mendapatkan akhiran kan ya, dari kata dasar pasti. Lalu ada akhiran an yang mendapat yang dimana kata dasarnya adalah arah. Jadi arahan. Nah, seperti itu untuk imbuhan akhiran atau sufiks. Kemudian untuk gabungan. Gabungan atau biasa disebut dengan konfiks ya. Jadi ada imbuhan di awal dan ada imbuhan di akhir kata dasar. Nah, contoh imbuhannya seperti kean, beran, pean, dan senya. Contoh katanya misalnya kesepakatan. Jadi dari kata dasar sepakat mendapatkan imbuhan kean ya. Kemudian pertanggungjawaban. Dari kata dasar tanggung jawab kemudian mendapat imbuhan konfiks yaitu per-an ya. Lalu ada bersamaan. Dari kata dasar sama yang dimana imbuhannya adalah ber-an. Lalu seperlunya. Dari kata dasar perlu mendapatkan imbuhan se-nya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, kemudian imbuhan selanjutnya ada imbuhan asing. Nah, kenapa dikatakan imbuhan asing? Karena ini diserap dari bahasa asing, dari bahasa Arab dan bahasa Sanskerta ya. Jadi ada pra, pro, ex, non, adi, ekstra, anti, pasca, semi, sub, swa, isme, kontra, logi, isasi, wan, wati, dan lain sebagainya ya, sebenarnya masih banyak. Nah, contoh katanya, contoh kata ya, ada antivirus, ini ya antivirus. Kemudian pro-demokrasi atau sub-bidang, nasionalisasi ya, dari kata nasional. Kemudian mendapatkan imbuhan asing isasi. Lalu ada wisudawan dan sebagainya ya, masih banyak lagi. Nah, itulah kelima penggolongan dari afiksasi atau imbuhan. Selanjutnya kita ke materi berikutnya ya, berkaitan dengan jenis kata.
Nah, dalam bahasa Indonesia ada beberapa jenis kata yang harus kita ketahui, dan jenis kata ini sebenarnya juga bukan hanya untuk menjawab soal-soal PPU saja, tetapi juga untuk menjawab soal-soal PBM. Jadi adik-adik, karena ada beberapa memang materi yang saling beririsan ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah kata kerja atau yang disebut dengan verba. Nah, verba ini mengacu pada kata yang menyatakan makna perbuatan atau suatu pekerjaan, tindakan, proses, atau keadaan. Umumnya bertindak sebagai predikat ya. Jadi di dalam kalimat, biasanya verba itu bertindak sebagai predikatnya. Kemudian, afiksasi, kalau dia imbuhan ya, maka biasanya imbuhannya yaitu imbuhan me, ber, di, ter, kan, dan i ya. Contoh kata seperti makan, lari, atau bermain, menari, dan sebagainya. Seperti itu ya untuk kata kerja. Nah, selanjutnya kata benda atau nomina. Nah, kata benda ini mengacu pada makhluk hidup, benda, konsep, atau pengertian. Nah, biasanya kata benda itu bertindak bisa sebagai subjek, bisa objek, bisa pelengkap, bisa keterangan, atau juga bahkan bisa predikat. Nah, afiksasinya seperti pe ya, imbuhan pe, pen, per, ke, an, dan lain sebagainya ya. Contoh, ada buku, murid, cinta, kemiskinan, perdamaian. Nah, itu semua adalah jenis kata benda. Nah, untuk kata benda ini ada kata benda yang bisa dilihat dan ada yang tidak bisa kita lihat. Untuk yang bisa dilihat itu seperti ini ya, seperti buku, murid, atau misalnya kursi, meja. Nah, tapi kalau yang tidak bisa dilihat, kata benda seperti cinta, kita kan tidak bisa melihat cinta ya, hanya bisa merasakan. Nah, kemudian kemiskinan, kita tidak bisa melihat kemiskinan secara langsung ya, perdamaian. Nah, itu semua adalah kata benda yang tidak bisa dilihat. Nah, kemudian kata sifat. Kata sifat atau yang disebut dengan adjektiva. Nah, kata sifat ini biasanya menerangkan suatu kata benda. Jadi, kata sifat ini dicirikan dengan dapat ditambahkan kata lebih, paling, sangat, amat ya. Dan biasanya kata sifat itu dapat diingkari dengan kata tidak. Contoh kata seperti lampu merah, rumah kecil, banyak uang, atau sangat manis. Jadi kita bisa mengatakan bahwa misalnya rumah sangat kecil. Oke, berarti kecil di sini dia bertindak sebagai kata sifatnya, ya, menunjukkan sifat terhadap rumah tersebut. Banyak uang, memiliki sangat banyak uang, atau sangat manis. Nah, seperti itu ya untuk kata sifat. Kemudian berikutnya adalah kata keterangan atau adverbia. Nah, biasanya adverbia ini menjelaskan atau memberi keterangan pada verba, adjektiva, atau adverbia yang lain. Contoh, dia baru datang. Nah, baru di sini menjelaskan bahwa dia datang, dia baru datang ya. Baru di sini menjelaskan keterangan bahwa dia memang baru datang. Seperti itu. Mobil itu bagus sekali. Nah, sekali di sini bertindak sebagai adverbia, menjelaskan bahwa mobil itu sangat bagus ya. Kemudian Lina semakin sering marah-marah. Nah, semakin sering di sini menjelaskan bahwa si Lina ini memang semakin sering marah-marah. Seperti itu. Dia menjelaskan marah-marahnya ya, bahwa si Lina semakin sering marah-marah. Nah, kemudian selanjutnya kata depan atau preposisi. Nah,
kata depan ini unsur pembentuk frasa preposisional. Kalau yang masih bingung apa sih itu Kak frasa preposisional? Nah, jadi frasa preposisional itu adalah frasa yang mengandung kata depan ya. Jadi pada frasanya itu ada kata depan. Contoh, ada kata di, ke, dari, bagi, untuk, dalam, guna, pada, oleh, dengan, tentang, sampai dengan, daripada, dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya masih banyak unsur kata depan yang lain ya. Nah, contoh misalnya frasa preposisional ya, seperti di rumah. Nah, di rumah ini adalah contoh frasa preposisional. Selanjutnya adalah kata seru atau interjeksi. Kata seru ini adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hati manusia. Contoh misalnya, aduhai, amboy, asyik, cih, idih, ih, alhamdulillah, insya Allah, wah, halo, dan lain-lain ya. Jadi ini disebut dengan kata seru karena mengungkapkan rasa hati manusia. Oke. Selanjutnya kita menuju ke jenis kata yang lain, yaitu kata ganti atau disebut dengan pronomina. Nah, pronomina ini menggantikan orang, benda, atau sesuatu yang dibendakan. Contohnya, kata ganti orang, misalnya kata ganti orang pertama bisa saya, aku, kami, kita, daku, dan ku ya, partikel ku. Atau kata ganti orang kedua bisa kamu, anda, engkau, dikau, partikelmu, kalian, kamu sekalian. Atau kata ganti orang ketiga, dia, beliau, ia, nya, dan mereka. Nah, untuk kata ganti penunjuk ya, misalnya yang ditunjuk adalah suatu hal-hal umum, bisa menggunakan ini atau itu. Kemudian jika yang ditunjuk adalah merujuk ke tempat, maka bisa menggunakan sini, sana, situ, ke sana, dari situ, yakni, atau yaitu. Atau kata ganti penunjuk mengenai ihwal ya atau perihal, bisa menggunakan kata ganti begini atau begitu ya. Kemudian kata ganti penanya. Nah, ketika kata ganti penanya ini digunakan untuk benda atau orang, maka yang digunakan adalah apa, siapa, mana, yang mana. Atau misalnya yang ditanyakan adalah waktu, bila mana, kapan, bila, seperti itu ya adik-adik. Nah, kemudian jika yang ditanyakan adalah tempat, maka menggunakan di mana, kemana, dari mana. Lalu ada keadaan. Misalnya yang ditanyakan adalah keadaannya ya, berarti mengapa, bagaimana, seperti itu. Dan terakhir, untuk kata ganti penanya yang ditanyakan adalah mengenai jumlah, maka menggunakan kata ganti berapa, seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini jenis kata berikutnya ya, yaitu kata penghubung atau konjungsi. Nah, kakak highlight di sini ya adik-adik, tekankan di sini bahwa kata penghubung atau konjungsi itu selalu muncul dalam soal-soal UTBK ya. Di beberapa tahun ke belakang ini itu selalu muncul mengenai konjungsi. Jadi perhatikan baik-baik untuk jenis kata ini. Nah, konjungsi itu adalah kata penghubung, menghubungkan kata dengan kata atau klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat. Nah, konjungsi atau kata penghubung itu terbagi menjadi 3 ya. Ada konjungsi intrakalimat. Jadi ada intrakalimat ya. Itu artinya, intra itu artinya di dalam ya. Berarti konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang ada di dalam suatu kalimat. Ada di dalam suatu kalimat.
Jadi misalnya ada sebuah kalimat, di dalamnya terdapat konjungsi. Nah, itulah yang disebut dengan konjungsi intrakalimat. Apa saja konjungsi intrakalimat? Nah, konjungsi intrakalimat ini terbagi lagi ya menjadi konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Nah, di sini ini typo ya. Di sini harusnya 1. Nah, konjungsi koordinatif itu adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur yang memiliki status yang sama. Biasanya terdapat dalam kalimat majemuk setara. Nah, pertanyaannya, apa sih Kak itu majemuk setara ya? Kalimat majemuk setara artinya kalimat yang memiliki pola klausa yang sama ya. Jadi pola klausanya sama. Contohnya misalnya, ayah mencuci motor dan ibu menyapu halaman ya. Menyapu halaman. Nah, kita lihat pola klausanya ini sama. Ayah sebagai subjek ya. Sebagai subjek di sini. Lalu mencuci atau menyapu itu sebagai predikat. Sebagai predikat. Motor dan halaman itu atau halaman itu bertindak sebagai objeknya ya. Nah, jadi pola klausanya sama, itu yang disebut dengan majemuk setara. Jadi contohnya, ayah mencuci motor dan ibu menyapu halaman. Seperti itu untuk majemuk setara. Nah, jadi apa saja konjungsi yang termasuk konjungsi koordinatif? Yaitu ada konjungsi dan. Ya, dan ini adalah konjungsi yang menandai bahwa ada penambahan. Ya. Nah, ada penanda hubungan penambahan. Seperti ini tadi, ayah mencuci motor dan ibu menyapu halaman. Kemudian serta. Serta itu memberikan penanda hubungan pendampingan ya. Kemudian atau penanda hubungan pemilihan. Atau misalnya ini melainkan, tetapi, padahal, sedangkan itu adalah penanda pertentangan atau perlawanan. Nah, jadi adik-adik harus bisa membedakan ya yang mana konjungsi koordinatif, yang mana konjungsi subordinatif nantinya. Karena itu yang akan banyak keluar di soal-soal UTBK. Kemudian untuk konjungsi subordinatif, kalau tadi menghubungkan kalimat terdapat dalam kalimat majemuk setara, kalau kok subordinatif terdapat dalam kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalau tadi pola klausanya sama, kalau yang ini polanya berbeda ya. Misalnya, saya belajar ketika hujan turun. Ketika hujan turun. Nah, ini polanya berbeda ya adik-adik. Saya sedang belajar. Saya belajar di kelas misalnya ya. Di kelas. Nah, saya belajar di kelas ketika hujan turun. Nah, polanya berbeda. Ya, ada subjek, ada predikat, kemudian ada keterangan. Nah, sedangkan ini cuma subjek dan pelengkap saja ya. Subjek dan pelengkap. Nah, jadi berbeda pola klausanya sehingga disebut dengan majemuk bertingkat. Contoh dari konjungsi subordinatif ini adalah waktu. Waktu itu arti atau makna waktu di sini biasanya menggunakan konjungsi sejak, semenjak, sedari, sewaktu, ketika, tatkala, sementara, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk konjungsi syarat biasanya menggunakan konjungsi jika,
kalau, jikalau, asalkan, bila, manakala. Kemudian tujuan, biasa menggunakan konjungsi agar, supaya, biar. Lalu ada makna sebab ya, yang artinya sebab atau hubungan sebab. Nah, di sini contohnya seperti konjungsi sebab, karena, maka. Lalu ada konsesif, yaitu menggunakan konjungsi walaupun, meskipun, dan biarpun ya. Tuh, jadi memang berbeda ya adik-adik antara subordinatif dengan koordinatif. Nah, selanjutnya ini adalah konjungsi yang kedua, antar kalimat. Jadi dari kata ini adalah antar kalimat ya, berarti mengantarai satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, biasanya konjungsi antar kalimat ini berada di awal kalimat ya, di awal kalimat. Misalnya konjungsi yang bermakna akibat, contohnya oleh karena itu ya, oleh karena itu. Kejadian yang mendahului, contoh kata sebelum itu, contoh konjungsinya ya, sebelum itu. Pertentangan, contoh konjungsinya namun, akan tetapi. Lalu simpulan, bermakna simpulan, contoh konjungsinya dengan demikian, jadi. Kemudian penambahan, konjungsinya selain itu. Lalu ada kebalikan ya, contoh konjungsinya sebaliknya. Atau kesediaan, contoh konjungsinya biarpun, biarpun begitu ya. Nah, kemudian konjungsi selanjutnya adalah konjungsi korelatif. Jadi menghubungkan dua unsur yang sederajat, yang saling berkorelasi. Jadi ada dua konjungsi di situ yang saling berhubungan. Misalnya baik dia maupun misalnya baik Nita maupun Dito. Nah, seperti itu ya. Atau tidak hanya titik-titik tetapi juga, bukan hanya melainkan juga. Demikian sehingga, jangankan pun, sedemikian rupa sehingga. Jadi konjungsi ini itu saling berkorelasi. Jadi tidak bisa kita misalnya baik tetapi juga. Nah, tidak boleh ya, harus baik bla 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 maupun bla bla bla, seperti itu ya. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah pengulangan atau reduplikasi. Nah, pengulangan ini ada beberapa jenisnya juga ya. Ada yang disebut dengan dwilingga atau pengulangan utuh. Yang dimana contohnya anak-anak. Jadi kata dasar anak diulang kembali ya secara utuh. Anak-anak, mobil-mobil, buku-buku, laki-laki, dan sebagainya ya. Kemudian dwipurwa atau kata ulang sebagian. Leluasa, pepohonan, dedaunan, leluhur, sesaji, dan lain-lain. Kemudian ada kata ulang berubah bunyi. Sayur, mayur, lauk, pauk, gotong, royong, teka, teki, dan lain-lain. Lalu ada kata ulang berimbuhan. Contohnya tarik-menarik, tolong-menolong, kedua-duanya, dan lain-lain. Kemudian ada kata ulang semu ya, kata ulang semu, contohnya kupu-kupu, laba-laba, ondel-ondel, pura-pura, dan lain-lain. Nah, sekarang apa bedanya antara kata ulang semu ini dengan kata ulang utuh? Karena sama-sama mengulang kata dasarnya ya, kata dasar yang sama. Nah, jadi bedanya adalah kalau kata ulang semu, dia mengulang kata yang tidak bisa dipisahkan ya. Misalnya hanya kupu saja. Kupu ya, tidak bisa seperti itu. Tidak ada kata kupu ya. Atau laba. Laba saja ya, tidak ada. Ondel. Nah, jadi itu harus serangkai, kupu-kupu, laba-laba, tidak bisa dipisahkan. Berbeda dengan dwilingga atau kata ulang utuh. Anak-anak, anak bisa jadi cuma anak saja ya, tidak diulang anak-anak. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk materi reduplikasi atau pengulangan. Nah, sekarang kita menuju ke contoh soal ya adik-adik. Nah, sebenarnya untuk contoh soal PPU ini
ada beberapa yang sebenarnya kita hanya membutuhkan pengetahuan umum saja, tetapi masih berada di atau dikaitkan dengan teori-teori kebahasaan. Nah, jadi soal yang pertama ini, kita ke soalnya dulu ya. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf adalah, nah kita lihat titik-titiknya ada di sini ya. Sini. Kita baca kalimatnya dulu, teksnya. Sebuah lembaga penelitian, The Social Progress Imperative, telah merilis hasil penelitian tentang kualitas pendidikan. Berarti yang dibahas adalah kualitas pendidikan, pendidikan dasar di seluruh dunia. Hasilnya, terdapat 20 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, dan beberapa negara Asia terus mengalami titik-titik dari segi kualitas pendidikan. Nah, dari bacaan ini, dari teks ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang dibahas adalah kualitas pendidikan ya ini, kualitas pendidikan dasar di seluruh dunia. Kalau kita melihat opsi A penajaman, opsi B pergerakan, opsi C penambahan, D pendalaman, dan E peningkatan. Nah, adik-adik, ada kira-kira yang bisa menjawab dari contoh soal yang pertama ini? Ini sebenarnya kita tidak perlu terlalu banyak terkait dengan teori-teori kebahasaan. Cukup kita cocokkan saja opsi ini dengan kita masukkan ke dalam konteks kalimatnya. Apakah konteks kalimatnya benar kalau menggunakan opsi itu? Nah, ini ada beberapa dari sekolah ya, dari adik-adik dari SMA 5 Goa menjawab E. Kemudian banyak sekali ya yang rata-rata semuanya menjawab E. Oke, nah peningkatan. Rata-rata menjawab peningkatan ya. Coba kita masukkan peningkatan ke dalam bagian yang rumpang ini. Hasilnya, terdapat 20 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia dan beberapa negara Asia terus mengalami peningkatan dari segi kualitas pendidikan. Nah, jadi kalau kita masukkan kata peningkatan di sini, sebenarnya itu cocok ya. Jadi kualitas pendidikan itu erat kaitannya dengan kata meningkatkah kualitasnya atau menurun kualitasnya. Nah, jadi karena ada kata peningkatan, nah sehingga yang paling tepat adalah opsi E ya, seperti itu. Kalau kita bahas satu persatu dari opsinya, penajaman. Kalau penajaman itu biasanya dia merujuk ke sesuatu. Jadi penajaman itu adalah proses membuat tajam ya. Nah, biasanya kan itu untuk benda tajam ya, seperti pisau, yaitu di benda tajam. Atau misalnya pergerakan. Pergerakan di sini salah karena pergerakan kualitas pendidikan. Nah, itu kurang tepat kalau menggunakan kata pergerakan. Atau misalnya penambahan. Penambahan di sini itu merujuk ke misalnya jumlah ya. Nah, jumlah. Sementara kualitas pendidikan itu kan bukan kita berbicara mengenai jumlah kualitasnya, tetapi ingin mengetahui apakah meningkat kualitas pendidikan atau tidak. Atau pendalaman kualitas pendidikan. Nah, biasanya pendalaman itu merujuk ke misalnya pendalaman materi, ya, pendalaman skill misalnya, ya. Jadi bukan pendalaman kualitas pendidikan. Jadi yang paling cocok adalah opsi E. Ya, bagus sekali ya adik-adik. Sudah banyak yang bisa menjawab benar. Nah, jadi seperti itu untuk soal-soal PPU. Jadi kadang kita tidak perlu terlalu berpikir keras, hanya mencocokkan opsi saja dengan konteks kalimatnya. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Lawan kata menghargai pada paragraf tersebut adalah, nah kita coba melihat dulu kata menghargai di konteks paragraf ya. Jepang merupakan negara dengan peringkat kedua sistem pendidikan terbaik di Asia. Jepang juga menjadi salah satu negara dengan kemajuan teknologi yang tinggi, sehingga struktur pendidikan yang digunakan berbasis
teknologi. Meski demikian, mereka sangat menghargai tradisi. Nah, jadi mereka sangat menghargai tradisi. Kalau kita melihat arti menghargai ya, menghargai dalam KBBI itu bisa berarti memandang penting. Sambil adik-adik jawab ya secara mandiri kira-kira yang cocok apa opsinya. Memandang penting. Nah, kita lihat masing-masing opsinya. Kalau opsi A, mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan apakah bisa menjadi antonim atau lawan kata dari menghargai? Nah, kalau mengkhawatirkan itu kan biasanya artinya ya, artinya cemas. Cemas atau takut. Takut ya. Kemudian membiarkan. Membiarkan itu berarti tidak menghiraukan ya. Artinya kalau di KBBI tidak menghiraukan. Tidak menghiraukan. Kemudian melupakan. Melupakan kalau kita mencari antonimnya ya. Antonimnya itu sama dengan mengingatkan ya. Kalau kita mencari antonimnya, itu melupakan ya antonim atau lawan kata dari mengingatkan. Kalau melemahkan, itu lawan katanya atau antonimnya adalah menguatkan. Menguatkan. Nah, sehingga opsi C ini sebenarnya sudah bisa kita eliminasi opsi C dengan D karena sudah ada lawan katanya, dan berbeda dengan kata menghargai ya. Kalau opsi E itu menyepelekan. Arti kata dari menyepelekan itu adalah menganggap remeh ya. Menganggap remeh atau bisa juga menyepelekan diartikan sebagai menganggap tidak penting. Ya, atau tidak penting. Nah, ada yang sudah jawab ini adik-adik? Dari adik-adik jawabannya apa? Ada yang jawab E. Oke. E semua ya? Iya, rata-rata menjawab E. Dari SMA 12 Bone, kemudian dari SMA 1 Selayar juga E. Ya, E bro. Oke, iya bro. Jadi jawabannya ini ya, benar adalah menyepelekan atau menganggap remeh. Nah, itu lawan kata dari ini, memandang penting, lawan katanya menganggap tidak penting. Seperti itu. Nah, jadi lagi-lagi ya adik-adik, ini sebenarnya adalah pengetahuan umum. Tidak perlu kita terlalu detail membahas teori-teori kebahasaan. Oke, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Kita baca soalnya dulu ya. Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat di atas. Nah, bagian rumpang di sini ya. Sini bagian rumpangnya. Kita melihat kalimatnya dulu. Sebanyak 3 rumah warga terendam dan 1 jembatan tidak bisa dilalui. Titik-titik, ada bagian jembatan yang hanyut akibat terjangan air. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, cukup masukkan saja opsinya ke dalam konteks kalimatnya apakah benar atau tidak. Nah, tapi sebelum itu adik-adik perlu diperhatikan ya, untuk konjungsi soal-soal seperti ini, biasanya ada soal yang dimana opsinya itu menggabung antara konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Nah, kebetulan di dalam
teks atau kalimat ini, konjungsi yang dipakai adalah konjungsi koordinatif ya. Adalah konjungsi koordinatif. Kakak singkat ya. Koordinatif. Konjungsi koordinatif. Nah, biasanya ada soal yang opsinya itu menampilkan misalnya ada konjungsi subordinatif. Jadi bisa langsung kita eliminasi. Makanya penting tadi untuk bisa membedakan antara konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Nah, tapi kalau kita lihat di opsi ini, semuanya merujuk ke konjungsi koordinatif. Jadi kita harus pilih lagi ya satu-satu. Oke, coba kita masukkan ke dalam konteks kalimatnya. Sebanyak 3 rumah warga terendam dan 1 jembatan tidak bisa dilalui apabila ada bagian jembatan yang hanyut akibat terjangan air. Nah, kata apabila di sini itu merujuk ke konjungsi yang menyatakan syarat sebenarnya ya. Nah, sementara kalau kita lihat dari kalimat, sebanyak 3 rumah warga terendam dan 1 jembatan tidak bisa dilalui. Itu adalah akibatnya ya, akibat dari, jadi ini adalah akibatnya. Akibat dari apa? Dari ada bagian jembatan yang hanyut akibat terjangan air ya. Ini adalah sebabnya. Jadi 1 jembatan tidak bisa dilalui itu adalah akibat dari adanya bagian jembatan yang hanyut akibat terjangan air. Nah, kalau apabila itu kan untuk syarat. Kalau tetapi itu kakak sudah bahas sebelumnya ya, tetapi itu untuk penanda hubungan pertentangan atau perlawanan ya. Nah, di sini tidak ada perlawanan, berarti ini bisa kita coret ya. Ini juga kita bisa coret. Hingga itu merujuk ke hingga waktu ya, konjungsi yang penanda waktu. Nah, sementara di sini bukan waktu yang kita bahas, berarti ini sudah bisa kita coret. Lalu kemudian sehingga ini adalah penanda akibat ya, penanda akibat. Kemudian karena ini juga penanda sebab ya. Nah, berarti ada akibat, ada sebab. Di dalam konteks teks juga ada akibat, ada sebab. Tinggal kita mencocokkan apakah sehingga atau karena yang cocok. Nah, kita coba melihat jawaban adik-adik. Apa kira-kira ada yang jawab D? Terus kemudian dari SMA 7 Goa menjawab D. Dari mana lagi ya? Ini dari Munawar Abdullah juga menjawab D ya. Oke, semuanya menjawab D. Oh, ada yang menjawab E. Oke, dari SMA 5 Goa menjawab D. Oke, coba kita masukkan ke konteks kalimat. Sebanyak 3 rumah warga terendam dan 1 jembatan tidak bisa dilalui, sehingga ada bagian jembatan yang hanyut akibat terjangan air. Atau kita menggunakan opsi E. Sebanyak 3 rumah warga terendam dan 1 jembatan tidak bisa dilalui karena ada bagian jembatan yang hanyut akibat terjangan air. Nah, jadi yang mana yang cocok ini adik-adik? Lebih banyak memilih D ya. D, kemudian tadi ada juga yang menjawab E. Nah, kalau kita lihat konteks kalimatnya, lebih cocok menggunakan konjungsi karena. Ya, karena di sini kalau kita pakai karena itu lebih cocok. Kenapa? Karena ada bagian jembatan yang hanyut akibat terjangan air, itu kan penyebab dari 1 jembatan tidak bisa dilalui. Gitu. Jadi lebih cocok menggunakan konjungsi karena di sini adik-adik. Seperti itu. Nah, makanya harus hati-hati lagi ya. Hati-hati dalam pemilihan konjungsinya. Karena soal-soal UTBK memang seperti itu. Ada 2 opsi yang benar-benar membingungkan untuk kita. Jadi kita harus
memperhatikan lebih teliti lagi ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kalimat 3 dan 4 mengandung hubungan. Nah, kita mau tahu hubungan dari kalimat 3 dan 4 ini. Kita langsung saja menuju ke konteks teksnya ya. Kita baca dari awal saja karena ini bacaannya tidak terlalu panjang ya. Orang yang memiliki potensi penyakit ginjal harus berhati-hati jika ingin mengonsumsi jamu. Jamu yang dianjurkan untuk diminum adalah jamu yang telah teruji secara klinis. Minum jamu bisa berbahaya jika tidak disertai dengan banyak minum air putih. Kayak itu di kalimat ketiga. Kemudian kalimat keempat, air putih ini sangat membantu cairan yang disaring ke ginjal agar cairan di ginjal tidak pekat sehingga kerja ginjal tidak terganggu. Nah, jadi di kalimat 3 yang dibahas adalah minum jamu. Ya, kalau minum jamu itu bisa berbahaya jika tidak disertai dengan banyak minum air putih. Nah, berarti di kalimat 3 dibahas mengenai minum jamu bisa berbahaya jika tidak disertai dengan banyak minum air putih. Di kalimat 4 dibahas tentang manfaat air putih. Air putih ini sangat membantu cairan yang disaring ke ginjal ya. Oke, berarti kita coba melihat opsi ya. Kalau opsi A, saran, hubungan saran. Apakah 3 dan 4 ini memiliki hubungan saran? Saran itu biasanya ditandai dengan ada kata sebaiknya. Ya, sebaiknya, seharusnya ya. Kalau tambahan berarti memberikan informasi baru terkait materi kalimat sebelumnya ya, jadi ada informasi baru. Informasi baru yang diberikan ya. Kalau syarat itu biasanya ditandai dengan ada penggunaan kata apabila jika ya. Kalau ini tadi tambahan bisa ditandai dengan misalnya dan ya. Dan seperti itu. Kemudian sebab akibat. Sebab akibat bisa, kalau sebab akibat ada dua ya. Bisa karena, bisa sebab, bisa maka ya. Kalau alasan itu ya bisa menggunakan karena. Sebab akibat ini ada bermacam-macam, bisa menggunakan karena, bisa juga menggunakan sebab, gitu. Nah, sekarang kita coba melihat ke konteksnya. Kalimat 3 membahas minum jamu berbahaya jika tidak disertai banyak minum air. Kalimat 4 membahas mengenai manfaat air putih. Nah, apakah itu bermakna saran? Pasti sudah salah ya kalau kita bilang ini adalah saran, itu kurang tepat ya, kurang tepat. Karena di kalimat 4 tidak ada yang menandai bahwa sebaiknya banyak meminum air, tidak ada ya. Kemudian opsi B, tambahan. Nah, ada informasi baru dan biasanya bisa disertai dengan konjungsi dan. Nah, tetapi di kalimat 3 dan 4 ini tidak cocok jika kurang tepat jika mengandung hubungan tambahan. Karena yang dibahas di sini adalah minum jamu yang bisa berbahaya. Sedangkan yang di nomor 4 manfaat air putihnya. Jadi kurang tepat kalau dikatakan 3 dan 4 itu mengandung hubungan tambahan. Jadi ini juga kurang tepat. Nah, kemudian syarat. Nah, apalagi ini ya?
Apakah minum jamu bisa berbahaya? Syaratnya minum air putih ini sangat membantu cairan. Nah, itu juga tidak tepat. Kalau sebab akibat, kita lihat minum jamu bisa berbahaya jika tidak disertai dengan banyak minum air putih. Jadi sebabnya itu misalnya adalah yang ketiga misalnya ya, akibatnya. Kemudian apakah yang keempat itu bisa menjadi sebab? Air putih ini sangat membantu cairan yang disaring ginjal agar cairan di ginjal tidak pekat sehingga kerja ginjal tidak terganggu. Kalau kita jadi kalau kalimat 3 itu menjadi akibat, seharusnya yang keempat itu menjadi sebabnya. Tetapi kalau dilihat di kalimat 4 tidak menunjukkan keterangan sebab, ya. Jadi opsi D ini bisa kita eliminasi. Nah, kemungkinan jawabannya adalah yang opsi E. Kenapa? Coba kita masukkan ke konteks kalimatnya. Minum jamu bisa berbahaya jika tidak disertai dengan banyak minum air putih. Karena air putih ini sangat membantu cairan yang disaring ke ginjal agar cairan di ginjal tidak pekat, sehingga kerja ginjal tidak terganggu. Nah, jadi lebih tepat untuk opsi E ya adik-adik. Meskipun ada hubungan di nomor 3 ini ya, sebab akibat, tetapi ternyata di kalimat 4 tidak menunjukkan sebabnya. Nah, jadi opsi D itu salah. Sehingga yang paling tepat adalah opsi E. Tadi juga adik-adik sudah banyak ya menjawab E. Bagus sekali karena sudah paham mengenai konjungsi ini. Nah, selanjutnya ini adalah contoh soal yang kelima ya. Penghubung yang paling tepat untuk menggabungkan kedua kalimat di atas. Jadi kalimat 1, sebagian nasabah masih saja resah. Kemudian kalimat kedua, pemerintah memberikan jaminan bahwa uang nasabah tetap aman. Nah, ini kita tinggal mencocokkan saja ya dari opsi masuk ke dalam konteks kalimatnya. Coba adik-adik ada yang bisa menjawab dari contoh soal yang kelima ini ya. Silakan kalau sudah ada yang bisa menjawab, silakan komentar di kolom chat ya. Kalau kita masukkan opsi A, jika sebagian nasabah masih saja resah jika pemerintah memberikan jaminan bahwa uang nasabah tetap aman. Nah, jika ini kan berupa syarat ya. Jika ini berupa syarat. Nah, sementara kalau kita lihat sebagian nasabah masih saja resah jika pemerintah memberikan jaminan bahwa uang nasabah tetap aman. Itu tidak logis ya kalimatnya. Jadi ini kita bisa eliminasi. Kalau agar sebagian nasabah masih saja resah, agar pemerintah memberikan jaminan bahwa uang nasabah tetap aman. Nah, ini juga kurang tepat penggunaannya ya. Meskipun kita tidak memahami konjungsi secara baik, kita bisa dengan mencocokkan ke konteks kalimatnya, kita bisa menjawab ya. Kemudian, walaupun, coba kita masukkan ke dalam sini konteks kalimatnya. Sebagian nasabah masih saja resah, walaupun pemerintah memberikan jaminan bahwa uang nasabah tetap aman. Oke, walaupun itu termasuk konjungsi konsesif. Tadi ya sudah kakak jelaskan konsesif, yang dimana konsesif itu konjungsi yang klausanya itu berlawanan ya, berlawanan. Berlawanan. Kalau kita lihat ke konteks kalimat di sini, sebagian nasabah masih saja resah. Jadi nasabahnya itu resah. Walaupun pemerintah memberikan jaminan. Nah, itu pemerintah memberikan jaminan bahwa uang nasabah tetap aman. Itu kan sebenarnya berlawanan dengan konteks kalimat yang pertama. Sehingga bisa jadi jawabannya adalah C, ya. Bisa jadi jawabannya adalah C. Kita keep dulu yang bagian
C ya. Kita keep dulu. Kemudian opsi D, sementara itu bisa bermakna menambahkan juga ya, sebagian nasabah masih saja resah. Sementara itu, pemerintah memberikan jaminan bahwa uang nasabah tetap aman. Nah, sementara itu dimasukkan ke dalam konteks kalimat itu kurang tepat ya penggunaannya. Nah, sehingga ini sudah bisa kita coret. Atau opsi E, sebaliknya. Sebaliknya berarti ini adalah konjungsi kebalikan ya. Kebalikan. Sebenarnya ini juga bermakna berlawanan dari kalimat 1 dengan kalimat 2. Coba kita gabung ke dalam konteks kalimat. Sebagian nasabah masih saja resah. Sebaliknya, pemerintah memberikan jaminan bahwa uang nasabah tetap aman. Nah, kira-kira adik-adik yang mana yang paling cocok? Apakah menggunakan opsi C atau menggunakan opsi yang E? Ayo, ada yang jawab E dari SMA berapa ya ini? SMA 1 Selayar. Lalu ada dari SMA 5 Goa menjawab C. Oke. Terus wah banyak sekali ya, dari 18 Bone juga menjawab C. C semua ya. Nah, jadi antara C dengan E ya, adik-adik. Jadi kalau dimasukkan ke dalam konteks kalimat, yang paling cocok atau yang paling tepat adalah opsi C ya. Seperti itu. Lebih cocok menggunakan kata atau konjungsi walaupun. Jadi walaupun sebagian, bisa juga ya kita balik misalnya begini. Walaupun sebagian nasabah masih saja resah. Walaupun pemerintah memberikan jaminan bahwa uang nasabah tetap aman, itu lebih cocok dibandingkan dengan menggunakan sebaliknya ya. Seperti itu. Jadi ini kurang tepat. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal masih sama dengan soal yang sebelumnya ya, mengandung hubungan. Jadi kalimat 6 dan 7 dalam bacaan tersebut mengandung hubungan. Kita mau mengetahui hubungan dari kalimat 6 dengan kalimat 7. Kita baca dulu kalimatnya, teksnya ya. Perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradabannya disebabkan oleh kemajuan teknologi yang tidak dapat kita hindari. Kemajuan teknologi yang semakin dahsyat ini jangan sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, kita harus melakukan tindakan yang bijaksana terhadap diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Nah, yang diminta adalah hubungan dari kalimat 6 dan kalimat 7. Kalimat 6 dengan kalimat 7 ya. Yang dibahas di kalimat 6 apa? Yang dibahas adalah perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradabannya disebabkan oleh kemajuan teknologi. Berarti yang dibahas di sini adalah perubahan yang begitu besar disebabkan oleh kemajuan teknologi. Itu ya, itu yang dibahas di kalimat 6. Kemudian masuk ke kalimat 7. Kemajuan teknologi yang semakin dahsyat ini berarti ini ya, kemajuan teknologi. Dibahas dibahas mengenai kemajuan teknologinya di kalimat 7. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan opsinya. Apakah kalimat 6 dan 7 ya itu mengandung hubungan perluasan? Nah, ingat adik-adik, untuk perluasan biasanya ya, untuk hubungan perluasan itu ditandai dengan informasi sama ya. Informasi yang disampaikan itu sama antara kalimat 6 kemudian diluaskan di kalimat 7.
Misalnya seperti itu kalau informasi sama. Kalau penambahan itu seperti yang sudah kakak jelaskan tadi ya, bahwa informasinya itu berbeda ya, informasi beda gitu. Jadi ada informasi tambahan tapi masih berkaitan dengan kalimat yang sebelumnya. Jadi informasinya beda tetapi masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Kalau penegasan itu biasanya ditandai dengan ada konjungsi, misalnya bahkan ya. Bahkan, nah itu berarti menegaskan kalimat sebelumnya atau menjelaskan kembali kalimat sebelumnya, itu bisa jadi penegasan. Atau penghubungan. Penghubungan di sini ya, penghubungan ada banyak ya, penghubungan bisa dia penghubungannya mengarah ke perluasan, bisa ke penambahan. Jadi opsi D ini sebenarnya sudah bisa kita eliminasi. Nah, kemudian perincian. Nah, perincian ini paling gampang ya kita ketahui atau kita identifikasi. Perincian itu berarti ada unsur-unsur perincian. Ada konjungsi, misalnya ada kata dan, konjungsi dan atau ya. Nah, sekarang kita sudah ada yang bisa dieliminasi ya adik-adik. Kita bisa mengeliminasi ini karena penghubungan itu terlalu umum ya. Ini penghubungan itu terlalu umum. Kalau perincian, apakah 6 dengan 7 ada unsur-unsur perincian di dalamnya? Tentu tidak ya, tidak ada. Di ini sudah bisa kita eliminasi. Nah, tinggal opsi A, B, dan C. Oke, kalau kita lihat lagi ya, opsi C. Penegasan. Apakah kalimat 6 menegaskan, kalimat 7 menegaskan kalimat 6 atau sebaliknya? Nah, tentu tidak ya, karena di kalimat 6 yang dibahas adalah perubahan yang begitu besar, itu disebabkan oleh kemajuan teknologi. Kemudian di kalimat berikutnya, dibahas mengenai kemajuan teknologi yang semakin dahsyat ini, jangan sampai menggeser jati diri kita. Nah, berarti itu tidak menegaskan kalimat sebelumnya, gitu. Sehingga opsi C ini bisa kita eliminasi. Dan juga di kalimat 7 tidak ada kata bahkan ya, sehingga tidak bisa kita identifikasi sebagai hubungan penegasan. Seperti itu. Nah, tinggal opsi A dengan B. Jadi memang seperti itu ya, soal-soal UTBK itu selalu menyisakan 2 yang membuat kita bingung. Ada perluasan, ada penambahan. Kita lihat untuk perluasan dulu. Kalau perluasan, informasinya sama. Berarti informasi sama yang dimaksud di sini adalah inti kalimat yang dibahas adalah sama. Inti kalimatnya itu sama. Nah, kalau kita lihat kalimat 6, inti kalimatnya adalah perubahan yang begitu besar disebabkan oleh kemajuan teknologi. Itu ya. Kemudian apakah di kalimat 7 membahas mengenai perubahan yang begitu besar? Tidak, tapi di kalimat 7 yang dibahas adalah kemajuan teknologi yang semakin dahsyat ini jangan sampai menggeser. Nah, berarti informasi yang disampaikan di kalimat 7 itu berbeda dengan informasi yang disampaikan di kalimat 6, tetapi masih berkaitan. Gitu ya. Jadi, perluasan di sini kurang tepat kalau kita menganggap 6 dengan 7 memiliki hubungan perluasan. Yang benar adalah hubungan penambahan, karena informasi yang disampaikan itu berbeda ya. Di kalimat 6 dibahas perubahan yang begitu besar disebabkan oleh kemajuan teknologi. Kemudian di kalimat 7 informasinya disambung lagi ya. Kemajuan teknologi yang semakin dahsyat ini jangan sampai menggeser jati diri. Ya, jadi itu menambahkan bahwa kemajuan teknologi yang semakin dahsyat ini jangan sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia. Seperti itu ya adik-adik. Coba saya lihat dulu ya jawabannya dari adik-adik. Yang jawab
dari SMA 1 Selayar menjawab E. Oke, ada yang jawab C. Iya, ada yang jawab C. Jadi rata-rata masih bingung ya dengan penggunaan ini. Nah, jadi adik-adik, di PPU itu memang konjungsi, soal mengenai konjungsi itu paling banyak mengenai ini, mengandung hubungan ya, atau konjungsi yang tepat. Nah, itu yang adik-adik kalau misalnya masih merasa bingung, cari soal yang berkaitan dengan soal-soal seperti ini ya. Perkaya lagi soal-soal berkaitan dengan hubungan konjungsi di setiap kalimat ya, seperti itu. Baik, adik-adik, mungkin cukup sekian ya pembelajaran skolastik mengenai pengetahuan dan pemahaman umum pada hari ini. Semoga adik-adik apa yang kakak sampaikan hari ini adik-adik bisa terima dengan baik, bisa adik-adik pahami dengan baik. Jangan lupa dicatat ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.